Pada suatu hari di pagi yang cerah, terdapat sebuah rumah yang sangatlah kecil, yang dimana di komplek itu ada rumah yang sangatlah kecil, dan rumah itu ditempati oleh anak perempuan yang berumur 16 tahun, yang dimana ia tidak tamat SMA, dan dia bernama Madia, yang dimana Madia meninggalkan rumahnya di komplek kecil. Hari ini adalah hari pertama aku akan kerja. Yang dimana hari ini aku akan kerja sebagai pegawai penjual es krim. Atau tepatnya aku akan pergi ke toko buatan aku sendiri. Atau ini mungkin toko peninggalan dari ibuku. Dan di hari ini, hari yang sangatlah menyemangatkan. Walaupun mungkin bagi anak sekolah mungkin tidak semangat kan hari ini adalah Senin. Hehehe. Oke, aku sudah sampai ke tokoku. Lucu sekali ya tokonya. Ini kan penerusnya dari mama. Kata mama kan mau kerja di luar kota bareng ayah. Dan katanya aku ditinggalin di sini. Tapi katanya disuruh lanjutin ini. Dan aku memiliki begitu banyak fasilitas di toko es krim ya. Di sini ada berbagai macam rasa es krim. Aku sangat suka. Apalagi dulu aku kecil suka banget makan es krim. Ya udahlah, aku mau duduk di sini dulu deh. Aku akan menjadi kasir dan sekaligus pegawainya. Oke, tidak apa-apalah, ini tokonya agak sedikit sempit dan agak sedikit masih fasilitasnya kurang. Tapi yang penting aku bisa berusaha dan akan mendapatkan uang mandiri. Oke, kata mama, dia menitipkan aku sebuah surat yang akan menyesuaikan dengan tugas hari ini. Oke, tugas pertama, melayani pelanggan dengan ramah. 2, melayani pembeli yang milih menu. 3, menaruh es krim sesuai pesanan customer. 4, harus teliti. Oh, cuman itu doang ya. Itu mah mudah. Aku bisa melakukannya. Akhirnya Madia selalu saja menunggu di toko es krim itu demi mendapatkan pelanggan. Tapi sekian dia menunggu sampai sejam, tidak ada satupun pelanggan yang akan datang, sampai-sampai ia memaini laptopnya sebagai laptop sendiri. Kenapa sih begini? Aku ingin loh kayak orang-orang gitu. Aku ingin kayak orang-orang toko sebelah yang rapi. Bentar, kok ada telepon. Halo Mak, ini dari Mama ya. Halo Mak. Halo nak, gimana penjualan es krimmu? Apakah sudah laku? Atau hari ini kan pertama kali kamu kerja? Iya sih Mak, tapi nggak ada laku sama sekali Mah. Aku nggak ada nih yang mau beli jualan hasil jualanan aku. Bahkan es krimnya aja tokonya aja nih sepi banget loh padahal. Aku aja bingung kenapa kok bisa begini. Mama di sana kayak gimana kerjanya? Laku nggak? Laku sih nak. Cuman ya nak, emang begitu kok ujian orang-orang yang barusan berjualan di hari pertama. Mama aja dulu yang meneruskan toko es krim aja begitu kok. Mama baru langsung dapetin pelanggan dulu ya, tapi menjak ini sekarang Mama udah punya pelanggan. Tapi karena Mama harus bekerja di luar kota nemenin Bapak. Tapi Mak, ini sama sekali nggak ada loh pelanggannya. Ya nak, tapi kita harus tetap semangat ya nak. Kita harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah ya nak. Karena berjualan itu butuh yang namanya itu semangat dan fisik yang harus kuat. Yang artinya kita harus kayak sabar lah gitu. Karena emang begitu nak, kalau kita berusaha menjadi pedagang kecil dan baru-baru jualan emang kayak gitu seringnya nggak laku. Tapi kalau kita jualan dan jualan makin lama nanti kita bakalan punya pengusaha baru. Emang gak lama sih nak, tapi ibu yakin kamu pasti bisa. Orang kamu aja punya keturunan atau darah yang bisa menyesuaikan dengan pekerjaanmu kok. Kamu pasti bisa melakukan itu. Yang betul Mah. Iya, jangan ragu lagi sama mama betulan kok. Kalau enggak nanti pas mama pulang, kalau mama traktirin makan es krim yuk. Mau nggak kamu? Kalau enggak, nanti Oma kasihin kamu uang jajan. Bakalan bagus. Yes, mau Mak. Yaudah, aku mau tutup teleponnya dulu ya. Dadah. Oh, jadi begitu ternyata ya. Jadi orang yang jualan itu pasti bakal sepi. Dan semenjak itu, sudah beberapa jam sampai beberapa hari ini, si Madia tidak mendapatkan satupun pelanggan. Bahkan dia sampai sedih dan menangis, atau bahkan sampai bosan karena dia tidak tahu mau harus bagaimana lagi. Apalagi sekarang pelanggan mulai tidak datang berkunjung ke tokonya. Ia merasa sedih. Kayak gimana harus dilakuin? Ada datang. Dasar, cuma suara serangga doang. Aku pikir pelanggan. Kapan sih tokonya nih? Mendingan aku tutup aja sekarang. Ini udah mau lewat tengah malam lah ini. Udah jam 6 sore. Bosen. Udah berapa hari ini aku ya jualan, tapi kagak mendapatkan penghasilan. Udah sampai 3 hari ini aku bolak-balik datang ke sini, tapi nggak ada satupun pelanggan yang mau datang dan membeli di tempatku. Aku bosan makin lama menjadi pegawai kecil. Aku ingin ke orang-orang ini yang dapetin usaha yang besar. Begini toh ternyata ya ujian aku. Tapi kata mama suruh sabar. Tapi sampai kapan aku bersabar? Aku ingin juga dong dapetin uang yang begitu melimpah dalam kondisi langsung jualan. Tapi kata mama di dunia ini tidak ada yang instan.
Ya udahlah, aku cobalah tenang-tenangin dulu. Aku mau nonton TV dan beristirahat. Ngantuk banget lah dari pagi. Susah-susahin buat ini doang. Mendingan aku istirahat. Dan pada malamnya, si Madia yang udah muak berjualan yang tanpa ada laku-lakunya, ya akhirnya menelusuri di YouTube bagaimana caranya untuk mendapatkan resep pembuatan es krim yang sangatlah memikat pelanggan. Karena dia udah capek hidup tanpa ada uang. Aku mau cari di YouTube deh, kayak gimana caranya untuk bisa berjualan es krim, tapi resep es krimnya tuh bisa kayak memikat pelanggan gitu loh, biar pada mau beli di tempat aku. Tapi nih, sekian lama aku cari-cari kok nggak ada ya yang bagus-bagus ini. Ini mah resep jadul. Ini masih resep zaman dulu. Ini mah sama juga kayak punya aku. Masih hambar-hambar, nggak memikat pelanggan. Itu mah yang di YouTube ini pada manual semua. Pada ngebosenin. Ini mah resepnya semuanya dapat aku pelajari. Apa nih cara membuat es krim terbaru? Tidak mau lah aku. Aku maunya yang baru. Bentar. Oh iya, kan tinggal aku ke dukun aja ya. Kan kalau di dukun, aku bisa minta dukun itu bagaimana caranya memikat atau membuat resep penjualan es krim agar lebih enak dan lebih memikat pelanggan. Kayak seperti pasang susu gitu loh. Pasti seru sekali. Aku penasaran deh, nanti aku mau pergi ke dukun atau sekarang aja ya? Sekarang aja lah. Aku kan pengen langsung, ini udah 2 hari lah aku gak dapetin uang. Entah apa yang merasuki si Madia, ia malahan pergi menuju ke tempat rumah dukun tersebut. Katanya di kota tersebut ada sebuah dukun yang bisa memeragakan atau mungkin memperagakan sebuah resep terbaru. Akhirnya ia datang. Selamat datang di rumah dukun. Kamu mau ada apa? Gini. Jadi Mbak Dukun, aku mau bilang, sebenarnya aku bosan nih. Kenapa sih aku nih jualan es krim tapi nggak laku-laku? Caranya tuh ya cuma bersabar. Namanya juga orang yang penjualan usaha kecil. Emang kamu langsung instan? Bukan gitu, maksudnya aku mau cari tahu bagaimana tutorial cara mendapatkan resep pembuatan es krim, tapi maksudnya yang kepemikat orang-orang banyak lah gitu. Oh, jadi kamu mau tahu caranya tutorial membuat es krim atau resep es krim yang dapat membuat pemikat pelanggan secara langsung ya? Iya, karena bulanan ini aku tidak mendapatkan uang. Caranya itu, ya kamu kerja, ya kamu itu harus bersabar. Namanya juga begitu ya kan. Tapi kalau cara manualnya sih, ya cara pembuatan es krim pada umumnya cuma dikasih susu, bahan es krim dan pemuduk rasa, ya udah gitu aja. Tapi kalau kamu mau instan sih ada caranya sih ya, karena aku dukun. Tapi kalau kamu mau tahu caranya itu adalah sangatlah membosankan. Kamu harus melakukan ini secara rutin sampai kamu bosan. Tapi kalau kamu tidak ada bosan-bosannya sampai kamu gila uang, mau sih? Mau, aku mau. Ya udah, kalau kamu gila uang, kamu akan ku kasih tahu ya cara tutorial membuat es krimnya. Jadi ini adalah salah satu resep yang tidak akan orang pamerkan di YouTube, karena ini cuma dari resep ideku saja ya, karena aku adalah dukun. Jadi caranya itu kamu harus menambahkan ya, pokoknya kamu buat dulu lah es krim pakai bahan yang manual yang kayak pada umumnya. Lalu kamu ini adalah salah satu tambahan yang begitulah banyak, yang dimana kamu harus menyampurkan bahan es krim itu dengan bubuk ayam. Apa? Bubuk ayam? Bubuk ayam kayak gimana maksudnya? Kan es krim kan nggak boleh tambahin kayak bahan daging-dagingan. Kan itu nanti jadi menghancurkan rasa. Iya, kalau di es krim pada umumnya. Tapi kamu harus membeli ayam dari tempat aku, karena ayam itu sudah ku kasihkan mentah-mentah terbaru. Nah, jadi nanti kamu tinggal tetesin darah ayam yang kamu potong, lalu kamu tetesin aja di adonan es krimmu. Lalu aku ada bahan bubuk aneh gitulah, pokoknya kayak di botol. Habis itu ntar aku kasih ke kamu kalau kamu mau. Nah, kamu harus memakai bubuk pemanis itu secara berlebihan, yang dimana bubuk itu bakal mendapatkan pewangi yang begitu harum dari es krimmu. Jadi kalau kamu nambahin bubuk yang aku kasih ini, kamu bakal menaruhkan itu di toko es krimmu, ya otomatis aroma es krim dari tokomu bakal membuat aroma yang pelanggan lewat bakal memikat. Apa? Aku mau dong, Mbak Dukun. Mana itunya? Aku mau sekarang. Pokoknya besok aku harus bisa mendapatkan uang, biar bisa membanggakan ibu dan ayahku. Ini dia. Nah, terus bagaimana? Nah, ini adalah salah satu botol yang akan mengharumkan itu. Nah, ini botol yang dapat mengharumkan itu ya. Terus, bagaimana dengan pemanisnya? Pemanisnya buat sendiri ya, Mbah Dukun. Kalau begitu akan kulakukanlah Mbah Dukun, sesuai dengan perkataanmu itu. Berarti kasihin aromanya ini besar berlebihan ya. Oke, berarti besok kasihin darah ayam sama botol ini, terus sama pemanis secara berlebihan. Oke?
Iya deh, terserah kamu saja. Tapi ya pokoknya aku tidak meminta bayaran ya. Ya pokoknya itu gratis. Apa? Gratis? Yang betul saja nih. Berarti bagus dong, terima kasih ya. Dan pada malamnya akhirnya Madia melakukan hal itu, yang dimana dia mencampurkan darah ayam itu ke dalam adonannya. Dan dia sudah memiliki peralatan untuk membuat adonan es krim itu, yang resep tersembunyi. Ya ampun, aku harus menyesuaikan dengan resep yang Mbah Dukun tadi bilang. Kalau nggak salah ini aku harus tambahin ini. Lalu ini udah tepungnya udah. Habis itu tinggal darah ayamnya. Buset, merah banget. Aku aslinya agak ngilu sih nengokin ini. Tapi nggak apa-apa lah demi es krimku bisa lalu tambahin pemanisnya agak banyak dikit. Tapi jangan banyak-banyak juga. Tuangin aja lah semuanya sampai habis. Tapi kata orang sih jangan terlalu banyak pemanis. Oke, tinggal tambahin aroma atau botol yang dikasih Mbah Dukun tadi. Nggak tahu lah aku botol apa nih. Ini pengaruhnya putas. Ini kok jadi warna hitam? Ini cairan apa? Terus lengket lagi. Emang ini pewanginya? Tapi emang harumnya wangi sih. Ya ampun, adonannya jadi warna hitam. Tapi kata Mbah Dukunnya ini harus ditambahin pewarna nantinya. Tapi aku sudah capek karena ini tengah malam. Besok aja lah, besok pagi jam 6 aku tambahin. Sekarang aku mau bawa ke toko es krimku. Biar sekalian gitu loh. Ini udah pegel. Udah ngantuk juga. Yaudah aku mau tidur dulu. Oh iya. Oke, kata Mbah Dukun kalau nggak salah tadi di nomor WA katanya disuruh datang ke toko es krim. Dan sambilan katanya disuruh kasihin pemubuk ini. Oke. Nah, ini dia botol yang dikasih sama Mbah Dukun kemarin. Nah, tinggal ku campurin aja. Lah, kali ini kok warnanya begini? Bukan warna hitam lagi? Kok jadi warna oranye? Nggak nyambung, udah lah, jangan terkeras-keras juga. Oke, sudah ditaruh di depan tokoku. Waktunya aku pergi. Capek juga ya. Inilah alasan kenapa aku tidur cepat-cepat. Biar aku bisa datang ke tokoku lalu melancarkan aksi itu. Capek banget padahal. Ya udahlah, aku mau langsung. Loh, kok warnanya coklat? Bukannya warnanya hitam ya tadi barusan? Apa emang gitu ya kok didiemin? Ya udahlah, lanjut tidur lagi deh. Ya udah mau jam 5 pagi loh ini. Akhirnya pagi. Tapi aku nggak terlalu yakin bahan es krimku bisa melakukan ini secara instan. Karena nggak tahu juga lah aku itu bisa berhasil atau enggak. Tapi yang penting berdoa aja lah. Akhirnya aku datang. Oke, sesuai janji, kata Mbak Dukun disuruh campurin bahan itu ke dalam es krimku. Saya akan tunggu. Halo. Ada pelanggan kah? Oh iya Pak, Bapak bawa anaknya. Iya, silakan. Halo Mbak, saya mau membeli es krim. Dek, kamu mau beli es krim rasa apa? Di sini banyak rasanya loh. Vanilla sama strawberry. Itu rasa favoritku. Oke, rasa vanilla sama strawberry ya. Oke, saya ambilin ya. Nyem. Waduh, dia kayaknya suka banget deh dengan es krimmu. Oke, berapa? Es krimnya cuma 10.000 aja ya. Ya udah, ini uangnya ya. Terima kasih, lain kali datang ya. Buset. Bentar. Wah, banyak lagi. Mbak, saya pesan es krim ya. Iya. Dan ternyata perkataan Mbah Dukun itu betul. Ternyata salah satu resep yang akan menambahkan pelanggan emang terbuat dari resep yang dikasih tahu oleh Mbah Dukun itu. Yang dimana semenjak si Madia melakukan pembuatan resep es krim yang dikasih tahu oleh Dukun tersebut atau resep rahasianya, toko dia menjadi ramai, bahkan pernah ngantri sampai beribu-ribuan orang. Karena orang-orang mengaku bahwa es krim itu seperti rasanya enak lah gitu. Bahkan sampai-sampai anak yang pulang sekolah aja langsung terpikat karena aromanya sangatlah menyengat. Bahkan dari luar aja kecium aroma es krimnya. Lalu anak kecil itu langsung datang dan membuat toko es krimnya itu makin lama makin ramai. Lalu akhirnya toko es krim itu disebut sebagai toko es krim yang paling populer di toko tersebut. Bahkan toko es krim lain tidak ada. Bahkan kini Madia sekarang udah mulai kaya. Dia bisa membeli HP, bahkan motor dari uang penghasilan es krimnya tersebut. Bahkan seiring jalannya waktu, yakinnya berhasil mengumpulkan uang sebanyak 2 juta. Yeay, ternyata emang manjur ya resep dari dukun tersebut. Padahal dukunnya aja belum ngedoain aku. Bentar. Oh iya. Ya ampun, kok aku baru berpikir ya. Buset. Oh iya, aku baru tahu. Kata dukun tersebut kan di grup WA katanya ini bakal terjadi paranormal.
Tepatnya jika aku melakukan resep ini secara berlebihan, katanya bakalan melakukan beberapa petaka. Yang dimana kalau nggak salah kemarin aku nambahin pemanisnya terlalu banyak. Padahal kata dukunnya sebanyak 3 tetes aja, 3 sendok. Tapi aku mau menambahinnya sampai 10 sendok. Ya ampun, kayak gimana nih? Kata orang kan kalau banyak pemanisnya kan katanya membuat anak-anak pada sakit perut dan pada batuk-batuk. Jangan sampai besok anak-anak yang beli es di toko es krimku batuk-batuk karena aku kasih pemanisnya terlalu berlebihan. Ya ampun, dan juga jangan sampai tahu kalau mama dari keluarga mereka kalau aku nambahin es krim tersebut bubuk dari darah ayam. Ya ampun, aku tidak mau melakukan itu. Udahlah, gak usah dipikirin. Nah, hari sudah berlalu saja. Tapi hari ini aku gak terlalu yakin sejak aku mulai melakukan pikiran itu kemarin. Entah kenapa tiba-tiba aja muncul di otakku. Aku hari ini gak semangat juga buat kerja karena takut ketahuan terantinya. Karena kemarin kalau gak salah banyak kali lah anak-anak yang beli di toko aku. Bahkan jangan-jangan mereka batuk-batuk lagi. Ya ampun, bagaimana ini? Udah, berangkat aja lah. Gak apa-apa, anak-anak keracunan yang penting dapetin uang. Bentar, itu apaan? Jangan-jangan ibu ngegosipin aku kah? Tahu gak sih bu, bahwa sebenarnya ibu tahu gak sih yang toko es krim yang namanya toko es krim Madia itu, yang dari Sweet Sakura? Mampus, nama gue tuh. Iya, itu katanya toko es krimnya itu loh. Katanya di situ toko es krimnya banyak pengawetnya loh, banyak pemanisnya gitu. Bahkan kalau nggak salah kemarin anaknya si tetangga si Doi, kalau nggak salah kayaknya anaknya keracunan deh gara-gara makan es krim buatannya si Madia itu yang di toko es krim yang di dekat jalan kota Sakura itu kalau nggak salah ya kan. Katanya anaknya si itu juga sakit loh. Yang betul bu. Masa udah berapa korban yang makan es krim dari tempatnya si Madia terus keracunan? Emang sih bener sih bu. Saya dengar katanya emang anak-anak itu makan es krim itu habis itu besoknya langsung saya sakit. Bahkan sampai nggak ada yang sekolah loh padahal katanya ya es krim itu enak banget. Bahkan sampai aromanya aja tuh keluar loh dari toko karena saking manisnya tuh. Tapi kok pas manis-manis apakah karena itu pengawetnya banyak ya? Iya sih, kalau nggak salah gitu juga sih. Terus saya pun juga pernah lihat loh anaknya si Bu Meli. Kalau nggak salah tuh ya anaknya kemarin batuk-batuk sampai masuk ke dalam rumah sakit. Iya bu, kemarin aja saya tengok dia sampai batuk-batuk sampai muntah-muntah darah. Aku aja nggak tahu kenapa dia begitu. Mungkin gara-gara habis makan es krimnya si Madia itu ya. Karena kalau nggak salah saya pernah beli di tempat es krimnya dia, tapi kok makin lama pas saya simpan di kulkas karena saya malas makan, pas saya mau makan besoknya ketautannya kok malah langsung bau anyir ya. Tak kayak ada dicampurin darah-darah gitu loh, padahal nggak tahu itu darah dari mana. Habis itu ya udahlah gue buang. Untung saya aja ya bu, saya nggak makan itu es krim, kalau nggak nanti saya bisa keracunan juga ya bu ya. Untung aja kayaknya tuh si Madia tuh loh. Iya kan, kalau nggak salah kayaknya si Madia tuh ngasihin resep dari buatan Mbah Dukun yang pernah terkenal di kota kita deh kalau nggak salah ya kan. Karena kan itu dukunnya tuh sesat tuh mungkin yang ngikutin itu. Karena kan kalau nggak salah si Madia ini kan ditinggalin orang tuanya di kerja keluar kota ya. Ya itu makanya dia kayak ngerasain agak sedikit nggak bisa mandiri lah gitu. Makanya dia pengen cepet-cepetan kerja. Padahal kan seharusnya bersabar ya kamu misalnya mau dapetin uang. Ngapain pakai kayak ngasihin pelaris gitu, kan aneh kan jadinya kan. Makanya lah itulah bu, jangan kasihin anak-anak kita buat makan es krim lagi. Karena kalau nggak salah es krim luar sih boleh, tapi jangan makan es krim Madia itu bu. Karena nanti anak kita bisa keracunan. Karena udah banyak banget lah ibu itu bu korbannya. Udah sampai 10 anak lah bu dalam satu hari ini. Anak-anak udah pada keracunan. Bahkan tadi saja tengok ada yang dari paginya udah keracunan aja lah bu makan es krimnya itu. Orang tuanya pada mengaku begitu. Iya kan, saya aja bingung kan dia pasangin apa di dalam itu. Entah buat apa lah itu resepnya. Ya ampun, tuh kan betul kataku. Kemarin kok nggak salah kayaknya begitu di dalam hati aku. Sekarang emang betulan pasti ada juga yang ngomongin tentang toko aku. Mampus deh, bahkan ibu-ibu saja sudah tahu aku tuh penjual yang agak sedikit licik. Tapi mau kayak gimana lagi, aku juga butuh uang. Nah terus jangan mikirin itu sekarang. Aku yang penting sekarang mikirin bagaimana caranya untuk keluar dari dan jangan melewati mereka. Kayaknya aku harus melewati belakang aja deh kalau nggak salah deh. Karena kalau lewatin mereka nanti bisa-bisa aku malah sangkanya ngeracunin anak lagi. Udah jangan. Udah aku lihat belakang aja. Ya ampun, kayaknya aku males deh kalau keluar kota begini. Yang ada aku nanti dicap racun. Kenapa itu? Kau nih ya mas ya. Kau ya tahu gak sih kau tuh ngeracunin anakmu itu loh. Kau beli di mana sih es krimnya tuh kemarin? Kau beli di mana tuh es krimnya sampai anak-anak kita batuk? Ya saya nggak tahu, ya itu yang samping tokonya di hotel itu loh bu, yang namanya toko es krim Madia. Aduh.
Aduh, pusing kali. Ya ampun, anaknya sampai. Nak, kamu muntah darah. Nak, hati-hati nak. Nah, kamu kenapa, nak? Ya ampun, ini salahku semua. Tapi aku jangan sampai ketahuan oleh orang-orang sekitar. Itu ada anak-anak yang batuk-batuk juga. Ya ampun, kayaknya kemarin dia ada yang beliin di tempat es krim aku. Jangan-jangan semua orang yang makan es krim aku bahkan terkena virus itu, jangan-jangan. Ya ampun, aku salah besar. Kalau begini ngapain kemarin aku ke dukun itu? Begini mah mendingan aku pakai jasa sabar saja. Kalau misalnya aku tahu kalau misalnya orang itu bakal keracunan. Tidak mungkin. Jangan sampai aku dilaporin ke polisi. Dan jangan sampai aku di penjara karena aku telah diracunin. Udah tidur aja lah buat ngilangin pikiran itu. Aku nggak mau pelanggan sama sekali datang ke sini. Yang penting aku bisa tidur. Nah, kenapa sih ada suara-suara gitu? Hah? Itu di depan toko siapa sih yang gegotan? Mereka ngapain di toko aku? Kok kayak ada suara orang ribut sih? Itu ada orang di toko. Banyak ibu-ibu. Ya ampun, kayaknya perasaan gue udah mulai gak enak deh ini. Permisi ya bu, ada apa? Saya penjual toko es krim Madia ini. Kenapa emangnya ya bu? Ya ampun. Kamu, tanggung jawab kamu. Gara-gara kamu, gara-gara es krimmu, semua anak-anak yang ada di kota ini pada sakit-sakitan. Sampai-sampai anak saya aja masuk ke dalam rumah sakit. Iya, bahkan sampai-sampai anak saya yang dari pagi tadi meninggal. Apa? Ini semua? Enggak bu. Saya nggak ada jualan es krim yang meracuni. Bahkan ngapain ibu kesini? Madia, tahu nggak sih kau? Bahkan anak saya saja tadi yang barusan muntah-muntah darah gara-gara kamu, gara-gara es krim kamu, dia sekarang malah meninggal. Iya, semua orang-orang yang ngumpul-ngumpul ini ada salah satu orang tua yang menjadi korbannya. Iya, gara-gara kamu, anak saya saja tidak sekolah sampai 2 minggu ini, gara-gara makan es krim dari kamu itu. Padahal kalau nggak salah dia kemarin beli es krim di tempat kamu. Bahkan tengok tuh, di belakang kami ada anak-anak yang sangatlah merasakan sakitan. Dia sakit perut. Hei, kembalikan uang aku. Gara-gara kamu, adik saya jadi sakit-sakitan. Bahkan sekarang adik-adikku masuk ke dalam rumah sakit. Bahkan sekarang dia koma gara-gara dia tadi malam sakit perut sampai dia kecibirit. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus melaporkan toko ini kepada pihak yang berwajib, seperti polisi. Awas kamu ya. Kamu, ini semua gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kembalikan uang-uang kami. Kami yang kemarin ngasih uang jajan anak kami beli tempat kamu, tapi malahan anak kami yang diracunin gara-gara kamu. Gara-gara kamu nambahin bahan itu kan. Mampus, udah ketahuan aku nih. Betul kan firasatku? Maaf bu, tapi kami tidak melakukan apapun. Apa? Kamu tidak mengaku? Dasar emang penjual toko yang sangatlah biadab ini. Kamu kenapa tidak tahu apa ya rasa sakitnya seorang ibu itu yang tinggal anaknya itu? Padahal anak saya yang kemarin beli toko es krim ini loh, kalau nggak salah. Masa kamu ingat? Saya nggak tahu apa-apa bu. Alasan, bilang aja kalau kamu nggak mau saya tangkap. Betulan loh bu, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya cuman penjual es krim yang umumnya. Tapi iya dah, saya minta maaf lah bu. Saya minta maaf, saya bakalan mengembalikan uang-uang Anda. Akhirnya ngaku pula ya kamu ya. Mana uangnya? Kembalikan. Kalau kamu nggak mau kembalikan uang kami, saya akan melaporkan kamu ke pihak yang berwajib. Apa? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Mana itu? Cepat tangkap dia ibu-ibu. Kita hajar dia kalau dia nggak mau ngasih kita uangnya. Apa? Mampus. Maaf bu, saya harus kabur. Ya ampun, aku tidak bisa begini. Hei, mau lari kemana kamu? Tidak. Aku selari. Ya ampun, jangan beruntung. Hei, sekarang kembalikan uang kami atau saya hajar kamu. Hajar. Tidak ada yang menasan. Apa sih? Loh, kok aku megang? Loh, kok semuanya pada teler? Ini mati atau pingsan? Loh, kok pada diam semua? Terus apa nih? Apa? Tidak mungkin, aku ngapain megang pisau? Oh iya, kalau nggak salah tadi aku di kantong sakuku masih ada pisau. Niatnya buat motongin plastik nantinya, tapi malah buat kebunuh mereka. Ya ampun, berdosa sekali aku. Tapi mumpung tidak ada yang melihat, aku harus melewatkan mayat mereka. Aku nggak mau tanggung jawab. Pokoknya yang penting aku harus kabur. Akhirnya selesai juga. Sangatlah capek. Udahlah, aku pulang saja dulu.
enak emang kalau mau menenangkan diri, emang paling enak menonton TV ya. Capek loh padahal. Apa itu? Kok ada yang ngetok pintu? Dari siapa itu? Tengah malam gini loh. Emang ada yang ngirim paket atau ada tamu? Loh, kok nggak ada orang ya? Padahal tadi jelas pintunya dari arah sini. Kembali ke apa itu? ruang saya. Tidak mungkin, itu suara mama. Jangan-jangan mama yang tadi barusan menghantui. Kembalikan uang saya. Hantu! Ya! Aduh. Tidak mungkin. Rumah ini berhantu kah? Kakak, kau di mana? Tidak mungkin. Apa? Kakak ngapain pergi? Kakak harus membayar ini semua. Kakak, aku mau es krim kakak lagi. Kok nggak jualan? Ya ampun, mereka bergentayangan. Tidak mungkin. Kakak ngapain di sini? Kata kakak kan kakak harus pergi ke atas bareng kami ya kan? Kakak udah ngeracunin kami. Kakak pun juga harus kena racunnya. Tidak, aku nggak mau seperti ini terus. Kakak nggak bisa melarikan dari kami karena kakak telah membuat kami jadi meninggal. Kakak ini harus bertanggung jawab. Tidak, maafkan aku dek. Aku mau lari. Aduh, aku bersalah membunuh mereka. Tidak, jangan kejar aku. Tidak. Adek. Wah! Barusan tadi apa? Tidak. Kok buram? Aku ada di mana? Suster, dokter, kau siapa? Ini aku di mana? Aku tiba-tiba ada di sini, bukan aku lagi di tengah jalan. Aku ketabrak kan? Ibu siapa? Ibu suster. Saya di mana, Bu? Syukurlah, ibu sudah bangun dari tempat tidurnya. Ibu koma dari pagi sampai siang ini. Bagaimana keadaan ibu? Maaf ya bu, saya tidak ada air minum buat ibu. Tapi saya akan menceritakan bagaimana asal-usulnya. Jadi, asal-usulnya, ibu ditemukan oleh kakak-kakak yang di pinggir jalan. Lalu kakak-kakak itu meneleponkan kami ambulan. Terus kami mengetahui Anda lagi ketabrak mobil. Dan saya mengambil Anda, lalu Anda dirawat ke sini. Lalu kami mendeteksi ternyata Anda masih hidup ya. Oke, saya pamit dulu ya. Saya mau ambilin air minum di luar buat kamu. Dan kamu beristirahat dulu ya. Apa? Kata suster, aku ditolong oleh kakak-kakak. Kakak-kakak siapa yang menolongi aku? Bahkan semua orang-orang yang ada di kota ini kan udah aku racunin pakai dari es krimku. Terus kenapa aku ada di rumah sakit ya? Apa emang hantu kemarin yang telah membawaku? Kalau nggak salah, kemarin aku telah membunuh orang-orang itu. Aku masih mengingat kejadiannya. Ya ampun, aku merasa bersalah banget. Tapi satu sisi aku pun juga merasa sedih karena aku harus di rumah sakit ini terus. Aku harus sampai berkoma sampai dari pagi sampai siang. Aku pengen deh bebas. Aduh, aku merasa berterima kasih banget deh sama kakak-kakak itu karena aku kemarin dibuat hipnotis oleh adik-adik itu. Tapi tidak apa-apa deh. Dan berbulan-bulan lamanya, akhirnya Madia keluar dari rumah sakit, dari sakit kepalanya yang ketabrak mobil kemarin. Dan dia akhirnya pergi dan pulang ke rumahnya. Tapi ternyata dia tidak pulang ke rumah, melainkan ia menangkapkan dirinya sendiri, atau tepatnya ia pergi ke penjara lalu menyuruh polisi untuk menangkap dirinya sendiri. Emang agak aneh sih, kenapa dia menangkap dirinya sendiri, tidak seperti biasanya. Biasanya kan seperti orang yang menangkap pencuri ya, ini malah ia menangkapkan dirinya sendiri. Dan kini ia merasa bersalah banget. Dan alasan kenapa dia memasuki dirinya ke dalam penjara sendiri karena dia merasa malu dan merasa sedih terhadap semua orang-orang yang telah dia meracuni. Dan dia ingin orang-orang itu pun juga tahu bahwa ianya berhak untuk mendapatkan hukuman. Akhirnya ia pergi ke penjara, lalu dia dihukumi selama 4 tahun lamanya. Dan ia pun melakukan hal itu karena ia merasa sedih, karena ia telah bersalah melakukan hal itu, yang dimana dia meracuni semua anak-anak yang ada di kota Sakura tersebut. Dan sebagai hukumannya,
Ia mengakui kesalahannya dan membicarakan dirinya sendiri. Tamat. Begitulah ceritanya. Bagaimana? Apakah ada yang suka dengan ceritaku? Kalau begitu, adakah yang mau bertanya atau aku suruhin kalian untuk bercerita selanjutnya? Oke, sebenarnya ini bukan halaman 10 ya, tapi ini part 6. Part 7 loh, Mio. Kan kita YouTube video horornya udah berapa banyak ini? Udahlah, kita udah nggak tahu nih. Kita udah berapa part untuk kita buat video drama horornya ini. Nggak kerasa, kayak kadang-kadang kita udah nggak kerasa, tau-taunya awalnya 100, baru awalnya 1 udah langsung begini. Ya udah, biasanya cerita siapa ya? Hika, kok ketumben ya? Kok pakai baju kayak baju-baju orang lagi habis sauna gitu loh? Ya iyalah, barusan tadi aku habis pergi ke sauna di tempat deket di rumahku itu. Kan di rumahku ada deket pembuatan sauna ya. Makanya aku butuh pijit relax sauna karena aku lagi stres. Stres mbahmu, orang kamu aja kemarin aja jalan-jalan kok. Bahkan pernah chatan aja sama si Vero. Ada aja lah kau emang ya Hika ya. Yang stres tuh aku, udah beban lagi kayak gini. Nah, jadi biasanya cerita siapa nih? Kayaknya sih menurut aku aja deh biasa ya yang cerita ya. Kita ganti-gantian aja gitu yang cerita, sering-sering. Kayaknya begitu deh. Oh iya, adik-adikmu kemana ya? Iya ya, kayaknya dari tadi si Reva sama si Catherine kayaknya nggak ada deh dari tadi. Bahkan mereka aja nggak ikut dengerin ceritaku. Biasanya mereka suka cerita horor loh, padahal. Ya itulah, kemana itu mereka? Aku aja nggak tahu mereka di mana. Gak tau lah. Oh iya, bentar. Kalau tentang es krim, awas kau ya Rinka ya. Lain kali jangan kau beli es krim lagi. Ini loh lagi hujan, jangan kau beli es krim ya. Kita nggak boleh banyak-banyak makan es krim, nanti jadi es krim terus. Oh iya, kamu aja pada penonton ya, dan dengerin ya. Kalian tuh ya jangan makan es krim waktu hujan-hujanan, apalagi banyak-banyak. Nanti jadi batu-batu kan, kayak seperti dalam cerita ini ya. Dalam cerita ini gara-gara orang-orang itu jadi batu kan. Jangan didengerin guys. Makku tuh kalau lagi ngomong pasti suka ngelantur, apalagi kalau lagi marah tuh. Aduh. Nantangin kau ya emang ya, Rinka ya. Udahlah, terserah kamu aja lah mau ngaturin para menonton kayak gimana. Yang penting, kamu ya, Rinka ya, jangan habisin uang buat itu. Iya loh, dasar. Udahlah, aku mau lanjutin dengerin aja deh, dengerin air hujan lebih seru daripada dengerin mama. Kalau dengerin mama lagi ngelantur, yang ada kupingku berkarat yang ada. Oh iya, si Reval sama si Catherine kemana, Mak? Kok mereka nggak ada dari tadi? Iya sih, kayaknya dua orang bocah itu kayaknya sering main hujan-hujanan nih. Itulah, nggak tahu juga mama kemana orang-orang itu. Entah di mana lah orang-orang tuh. Terserah mereka lah mau ke kemana-mana aja. Mungkin bisa jadi si Catherine sama si Reval beli es krim jangan ya. Kayaknya mereka beli es krim deh. Hah? Es krim? Favoritku tuh. Siapa nih yang mau es krim? Pesta es krim kita kayaknya. Enggak, aku cuma bercanda. Satria, es krim telah datang. Apa? Kau muncul dari atas langit, Reval dan Catherine. Yes, kami berdua muncul dari atas langit karena kami diberkati oleh Tuhan untuk membeli es krim. Apa? Beli es krim kalian berdua ya? Kalian tuh. Nah, dadah. Tada, kami beliin kamu es krim atau ya ayo kita pesta es krim. Iya, ayo kita pesta es krim. Catherine, Reval, sini kalian. Hujan-hujanan tahu nggak sih makan es krim lagi? Nggak kena. Aduh. Iya, lele. Hah? Mampus kalian kan? Kena kualat kalian kan? Yang satu kena panci, yang satu kena geledek. Mampus lah kalian kena petir, yang satu lagi. Gosong di situ lah kalian lah. Ya ampun, emang mama nggak bisa dihentikan ya?